Pernahkah kamu merasa sangat mencintai seseorang, tapi satu-satunya cara dia membalasmu adalah dengan pergi selamanya? Ini adalah kisah tentang kesetiaan yang melebihi batas usia. Namanya adalah Soru. Soru bukan kucing ras yang mahal, hanya kucing jalanan yang beruntung ditemukan oleh seorang kakek tua bernama Pak Aris. Selama 5 tahun, dunia Soru hanya berisi Pak Aris. Mereka punya ritual kecil. Setiap pagi, Soru akan membangunkan Pak Aris dengan sentuhan hidung basahnya. Sebagai balasan, Pak Aris akan mengelus kepala Soru sambil berkata, "Sabar ya, Soru. Selama Bapak masih ada, kamu gak akan pernah kelaparan lagi." Bagi Soru, suara parau Pak Aris adalah musik terindah. Baginya, rumah itu bukan tentang bangunan, tapi tentang pelukan hangat Pak Aris di kursi goyang setiap sore. Namun, suatu sore yang mendung, segalanya berubah. Pak Aris tidak duduk di kursi goyangnya. Beliau terbaring di lantai kamar, diam dan tidak bergerak. Soru mendekat, menjilat tangan Pak Aris yang terasa dingin. Ia mengeong pelan, mengira sahabatnya itu hanya sedang tidur sangat lelap. Lalu, orang-orang datang dengan tergesa-gesa. Suara sirine ambulans memecah keheningan. Soru melihat Pak Aris dibawa pergi dengan tandu. Ia mencoba ikut mengejar, tapi pintu rumah tertutup rapat di depan wajahnya. Soru menunggu. 1 jam, 2 jam, hingga malam berganti pagi. Ia duduk tepat di balik pintu, yakin bahwa sebentar lagi suara kunci diputar akan terdengar, dan Pak Aris akan pulang membawa sekantong makanan kecil kesukaannya. Hari demi hari berlalu. Rumah itu menjadi sunyi, gelap, dan berdebu. Keluarga Pak Aris datang untuk mengemasi barang-barang. Namun dalam kesedihan mereka lupa pada makhluk kecil yang bersembunyi di pojok ruangan dengan mata penuh harap. Soru mulai terlihat kurus. Bulunya yang dulu bersih kini kusam dan kotor. Namun, ia menolak pergi jauh. Sesekali ia keluar mencari sisa makanan di tempat sampah, hanya agar bisa bertahan hidup. Tapi, ia selalu kembali ke teras rumah itu. Tetangga yang lewat hanya melihat Soru sebagai kucing liar biasa yang mengganggu. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali ada suara motor atau mobil yang mirip dengan milik Pak Aris lewat, jantung kecil Soru berdegup kencang. Ia akan berdiri tegak, menggoyangkan ekornya sedikit, berharap itu adalah sahabatnya yang kembali. Tapi, kendaraan itu selalu lewat begitu saja. Hingga suatu malam yang sangat dingin dan menusuk tulang, Soru sudah tidak punya tenaga lagi untuk berdiri. Tubuhnya gemetar hebat di atas keset tua yang sudah robek di depan pintu, yang kini digembok rantai. Dalam nafasnya yang berat dan pendek, Soru seolah-olah mendengar suara lembut itu lagi. "Sabar ya, Soru. Bapak sudah di sini." Soru memejamkan matanya dengan damai. Ia bermimpi melihat Pak Aris berdiri di sebuah taman yang sangat luas, indah, dan penuh cahaya. Pak Aris tersenyum tanpa rasa sakit sedikit pun. Beliau merentangkan tangannya, dan Soru berlari sekencang mungkin ke pelukan yang paling ia rindukan selama ini. Pagi harinya, warga menemukan Soru diam, tak bergerak di depan pintu rumah itu. Ia pergi dalam tidurnya, dengan posisi wajah menghadap ke arah jalan, seolah masih setia menanti kepulangan orang yang paling dicintainya hingga nafas terakhir. Kucing mungkin tidak bisa bicara dalam bahasa kita, tapi mereka mencintai dengan seluruh jiwa mereka. Jika hari ini kamu memiliki hewan peliharaan di rumah, peluklah mereka, karena bagi kita, mereka hanyalah bagian dari hidup kita. Tapi bagi mereka, kita adalah seluruh dunia yang mereka punya.